Selamat datang sahabat ruang sunyi, khusus untukmu yang berzodiak Taurus. Ada sesuatu yang besar akan terjadi dalam diam, sebuah kejutan tak terduga yang selama ini tertahan di balik kesabaranmu, akhirnya mulai bergetar hendak terbuka. Energi tersembunyi yang mungkin tidak kamu sadari sedang mengumpul di dekatmu, seperti air sebelum meluap. Aku, kamu, semesta dan Yang Maha Kuasa sedang menyelaraskan getaran dalam hening ini, membawa pesan yang akan menyentuh sisi paling dalam dirimu. Ingatlah, ini adalah pembacaan umum. Tidak semua kata akan terasa tepat untukmu. Ambil yang menggetarkan dadamu dan lepaskan yang terasa asing. Sekarang tarik napas pelan dan hembuskan semua beban yang tidak perlu kamu bawa ke sini. Biarkan pikiranku menyatu dengan kesadaranmu, kesadaran seperti dua sungai bertemu di tempat yang sunyi. Kamu aman, kamu dilihat, dan kamu tidak sendirian. Rasakan bagaimana ruang di sekitarmu mulai terasa lebih longgar, lebih lembut, seolah ada tangan tak kasat mata yang menuntunmu untuk duduk sejenak. Dan sekarang dengan kartu-kartu yang sudah menanti dalam sunyi, kita masuk ke pesan yang telah lama memanggil namamu dari dalam hening. Kartu pertama, Asmara, Four of Swords. Kartu Four of Swords secara umum melambangkan istirahat, perenungan, dan ketenangan setelah badai. Ini adalah kartu yang berbicara tentang masa di mana jiwa dan raga menarik napas panjang, melepas sejenak beban yang terasa begitu berat. Untukmu, Taurus yang setia dan mendambakan kenyamanan, energi ini menegaskan bahwa luka lama di asmara mulai memasuki fase penyembuhan. Kamu yang biasanya sulit melepaskan keterikatan, kini justru menemukan keberanian untuk berdiam sejenak dan menata ulang hati. Sosok yang dulu sempat menjauh atau bersikap dingin, mungkin karena ketakutannya sendiri atau kebingungan, kini mulai tersadar dari tidur panjangnya. Penyesalan muncul seperti mimpi buruk yang membangunkannya di tengah malam, dan diam-diam ia mulai memperhatikanmu dari kejauhan, bukan untuk mengganggu, tetapi karena ia baru menyadari ketulusan yang dulu ia sia-siakan. Sementara itu, kamu sendiri sedang berada dalam fase yang kuat namun lembut. Kamu tidak lagi terburu-buru mencari jawaban atau memaksa pintu yang tertutup. Ada pelajaran besar yang sedang kamu serap, bahwa mencintai diri sendiri bukanlah keegoisan, melainkan fondasi dari segala hubungan yang sehat. Aura ketenanganmu ini justru menjadi magnet yang paling kuat. Ia yang dulu pergi kini kembali penasaran, tetapi kamu tidak lagi menggenggam harapan sekencang dulu. Kamu hanya tersenyum kecil karena sadar bahwa semesta sedang memulihkanmu dengan caranya yang paling lembut. Biarkan dirimu beristirahat, karena dari ketenangan inilah cinta sejati akan mengenali jalannya kembali ke arahmu. Kartu kedua, Karir, King of Pentacles. King of Pentacles adalah kartu yang melambangkan penguasaan atas dunia materi, stabilitas, kesuksesan yang dibangun dengan sabar, dan otoritas yang lahir dari hasil kerja nyata. Secara umum, kartu ini berbicara tentang seseorang yang akhirnya menuai apa yang ia tanam bertahun-tahun. Untukmu, Taurus yang gigih, terlihat bahwa pekerjaanmu selama ini seperti membangun rumah dari bata demi bata. Dulu mungkin ada yang meremehkan karena gerakmu terasa lambat atau atasan yang kurang menghargai, namun kini saatnya mereka terdiam. Perubahan besar sedang bergerak di belakang layar, membuka jalan baru yang sebelumnya bahkan tidak kamu impikan. Bisa berupa promosi, proyek besar yang dipercayakan kepadamu, atau kesempatan untuk memimpin. Energi ini terasa manis karena ia datang setelah kamu melewati fase paling melelahkan. Saat gaji terasa tak sebanding dengan tenaga, atau saat kamu hampir menyerah karena tidak ada yang melihat usahamu. Yang menarik dari kartu ini untukmu adalah bagaimana ia menegaskan bahwa pembuktian terbaik adalah tanpa banyak bicara. Kamu tidak perlu bersuara lantang atau menunjukkan hasil karyamu kemana-mana, karena angka-angka dan realitas akan berbicara sendiri. King of Pentacles juga mengingatkanmu untuk menjaga etika dan konsistensi. Jangan tergoda mengambil jalan pintas, karena fondasi yang kokoh adalah ciri khas dirimu. Mulailah menerima pujian dengan anggun, dan jangan ragu untuk menetapkan batasan yang lebih sehat dengan rekan kerja yang dulu suka membebanimu. Perlahan tapi pasti, kamu sedang membangun kerajaan kecilmu sendiri, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan itu selama kamu tetap berpijak pada nilai-nilai yang kamu yakini. Kartu ketiga, keuangan, King of Cups. King of Cups secara umum adalah kartu yang melambangkan pengendalian emosi, kematangan batin, kemurahan hati, dan aliran rezeki yang datang melalui ketenangan. Untukmu, Taurus yang biasanya sangat berhati-hati dengan uang dan cenderung cemas saat ketidakpastian melanda, kartu ini membawa kabar yang sangat menenangkan.
Ada peluang keuangan yang datang tiba-tiba, hampir seperti keajaiban kecil, mungkin dari pekerjaan sampingan yang tak terduga, bantuan dari seseorang yang peduli, atau proyek yang muncul begitu saja saat kamu paling membutuhkannya. Rezeki ini tidak serta-merta membuatmu kaya raya dalam semalam, tetapi ia seperti setetes air di tengah dahaga, memberitahu bahwa sumber air sesungguhnya tidaklah kering. Energi ini adalah titik balik setelah sekian lama kamu berusaha keras memutar otak untuk menutup kebutuhan yang satu dan yang lain. Nasihat dari kartu ini untukmu adalah agar kamu tidak lagi bertahan pada hal-hal yang hanya menguras dompet dan energi. King of Cups mengajarkan bahwa kelimpahan sejati dimulai dari keberanian melepaskan apa yang tidak lagi membawamu bertumbuh. Termasuk kebiasaan mengeluarkan uang untuk menyenangkan orang lain atau tetap berinvestasi pada sesuatu yang sudah jelas tidak menguntungkan. Semakin kamu fokus memperbaiki kualitas dirimu, menjaga pikiran tetap positif dan bersyukur atas apa yang ada, semakin lebar juga saluran-saluran rezeki yang akan terbuka. Kamu sedang belajar bahwa merasa aman secara finansial tidak melulu soal angka di rekening, tetapi juga rasa percaya bahwa semesta selalu punya cara untuk menolong orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha dan tidak menyerah. Kartu keempat, peruntungan, Two of Swords. Two of Swords secara umum melambangkan kebuntuan, pilihan yang sulit, dan masa ketika hati dan pikiran sedang bertentangan. Namun dalam posisi yang muncul di area peruntungan untukmu, kartu ini justru berbicara tentang akhir dari kebimbangan. Kamu, Taurus yang sangat menghargai kenyamanan dan cenderung takut pada perubahan besar, kini sedang bergerak menuju fase yang lebih stabil dan serius, terutama dalam komitmen jangka panjang. Mungkin sebelumnya ada hubungan yang berjalan biasa saja tanpa kejelasan, membuatmu sering bertanya-tanya di mana sebenarnya posisimu. Kini energi menunjukkan bahwa pembicaraan dewasa akan segera terjadi. Kamu dan pasangan atau seseorang yang mendekatimu akan membuka hati lebih jujur, membicarakan masa depan, dan akhirnya melepaskan topeng tidak apa-apa yang selama ini kalian kenakan. Untuk sebagian Taurus lainnya, kartu ini bisa menjadi tanda bahwa seseorang yang lebih tulus akan hadir setelah kamu berani melepaskan rasa sakit dari masa lalu. Menariknya, semua ini datang tepat saat kamu sudah lelah dengan drama, sudah muak dikecewakan, dan memutuskan untuk memilih ketenangan di atas segalanya. Two of Swords mengajarkan bahwa peruntungan tidak selalu datang sebagai keberuntungan besar yang mengguncang. Kadang ia datang sebagai kejernihan untuk melihat mana yang layak diperjuangkan dan mana yang harus kamu tinggalkan. Keputusan yang dulu terasa sulit kini mulai terlihat jelas. Kamu akan berhenti memejamkan mata terhadap kenyataan yang tidak sehat, dan justru disitulah pintu peruntungan yang sesungguhnya terbuka lebar untukmu. Kartu kelima, kesehatan, The Chariot. The Chariot secara umum melambangkan kemenangan, kendali atas diri sendiri, kekuatan kemauan, dan mengatasi rintangan. Untuk area kesehatanmu, Taurus, kartu ini lebih banyak berbicara tentang kondisi pikiran dan batin daripada fisik semata. Kamu baru saja melewati tekanan luar biasa, entah itu rasa kecewa, cemas berkepanjangan, atau beban emosi yang hampir membuatmu roboh. Kini, perlahan tapi pasti, kamu mulai menemukan ketenangan yang dulu terasa mustahil. The Chariot menunjukkan bahwa kamu sedang dalam proses memenangkan pertempuran melawan pikiranmu sendiri. Kamu belajar memaafkan, tanpa harus melupakan, menerima apa yang tidak bisa diubah, dan yang terpenting, tidak membawa luka lama ke dalam harimu yang sedang bangun. Namun peringatan lembut dari kartu ini adalah, jaga lingkunganmu. The Chariot butuh dua kuda yang berlari seirama. Jika satu kuda liar, kereta akan oleng. Dalam hidupmu, kuda-kuda itu adalah orang-orang di sekitarmu. Kamu harus mulai berani menjauh dari mereka yang suka menguras emosi, yang selalu mengeluh, atau yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tubuhmu akan mengikuti apa yang dirasakan batinmu. Meski kadang lelah masih datang dan overthinking sesekali menyerang, kamu sudah jauh lebih kuat dibandingkan versi dirimu beberapa bulan lalu. Pegang kendalinya dengan lembut tapi tegas. Kamu tidak lagi sekadar bertahan, melainkan mulai melaju ke arah yang lebih cerah. Dan itu adalah kemenangan paling sunyi namun paling bermakna. Terima kasih telah menyisihkan waktu di ruang sunyi bersama saya. Dari 5 kartu yang telah kita buka, Four of Swords yang membawa ketenangan setelah luka, King of Pentacles yang menegaskan stabilitas dalam kariermu, King of Cups yang menghadirkan rezeki tak terduga,
Two of Swords yang mengakhiri kebimbangan dalam hubungan, dan The Chariot yang memenangkan pertempuran batinmu. Saya berharap pesan-pesan tentang asmara, karier, keuangan, dan perubahan hidup ini bisa menjadi cahaya kecil di jalannya. Semesta tidak pernah berhenti berbisik, dan saya akan selalu ada di sini untuk menerjemahkannya untukmu dalam sunyi. Jangan lupa untuk bergabung mengikuti channel Ruang Sunyi agar kamu tidak ketinggalan ramalan berikutnya yang telah menanti langkahmu. Sampai kita bertemu lagi dalam hening yang sama.